Lihat ayat yang ke-6. Oke. Serigala akan tinggal bersama domba. Ini gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Dombanya habis duluan. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini juga gak mungkin. Kambingnya gak umur panjang. Tapi terjadi. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Wah, kalau sampai singa makan rumput, ini bertobatnya total loh saudara. Dari karnivora jadi herbivora itu kan bertobat total. Katakan amin. Betul enggak? Luar biasa. Enggak cuma itu. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi singanya jadi kucing. Itu maksudnya. Karena anak kecil bisa menggiring. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Beruangnya pun bertobat jadi herbivora. Vegetarian, itu maksudnya. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami. Bertobat lagi nih, seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi ular aja bisa bertobat. Malu kalau kita nggak bisa bertobat. Amin. Saudara, siapa ini? Dengarkan baik-baik. Semua negara di dunia, cuma 1-2 yang tidak. Simbolnya pasti binatang. Ayo jawab, ya atau tidak? Berarti kalau Papa berfirman ini tentang binatang-binatang, ini akan jadi pertobatan yang luar biasa di dunia. Ada perdamaian. Nah, ini yang diambil. Jadi tidak ada tulisan dimanapun di dunia ini yang punya gambaran bagaimana dunia berdamai kecuali Yesaya 11 ini. Maka itu kalau orang Kristennya suka berantem, malu kita ini. Berapa kali tadi Pak Pastor Ibu berkata Tuhan tidak dipermuliakan kalau kita berantem. Saya hitung lebih 8 kali tadi Pak Pastor Ibu ngomong. Maka itu gereja ini yang akan terjadi. Kapan dunia damai? Ya ini. Gara-gara ayat ini saudara saya punya ide, tapi saya nggak ada yang dengar saya ngomong. Artinya begini, kalau semua kepala negara selalu buat konferensi perdamaian, ayo toh kita berdamai. Saya tuh mau berteriak di TV, tapi kalau saya teriak di TV nggak ada yang dengar, bukan? Artinya gini, kalau mau berdamai itu gampang, sudahlah, jangan banyak ngomong, rapat, KTT semuanya, pertemuan tingkat tinggi antar kepala negara, duit diambur-ambur banyak-banyak. Ini sekarang di Pittsburgh ribut terus. Ini Pak SBY datang itu, ada di sana. Yang di UN berperang saja sekarang ini. Nah, saya cuma bilang gini pada mereka, kalau didengar itu, kalau mau damai gampang, setuju tutup pabrik senjata semua, perang pakai pistol air, aman dunia. Gampang bukan untuk buat dunia damai? Enggak sulit, tutup aja pabrik senjata. Apa susahnya? Masalahnya itu duit. Nah, inilah ayatnya. Itu terjadi kalau Raja Damai itu datang. Oke, saya akan akhiri dengan kesimpulan sederhana. Kerajaannya itu kerajaan damai. Amin. Bukan kerajaan yang lain, kerajaan damai. Datanglah kerajaanmu. Mulailah dalam hidup kita setiap hari dulu. Kok nggak ada yang amin lagi? Amin. Siapa yang hobinya bangun pagi pasti ribut. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Bangun pagi kok cari masalah, belum gosok gigi sudah marah-marah. Nah, berarti saudara tidak membuat your kingdom come. Kalau setiap hari kerajaannya itu datang dalam hidup kita, saudara, doa Bapa Kami itu buat saya itu luar biasa. Selalu terjadi kapan? Ayo, kapan? Pada hari ini. Jadilah kehendakmu. Kapan? Pada hari ini. Percayakah kehendak Papa buat kita hari ini? Itu habis hari ini. Besok ada lagi yang baru. Betul? Apa saja yang kita pakai untuk hidup, itu Papa beri hari ini. Besok ada lagi. Begitu kenapa Yeremia dalam ratapan selalu baru setiap pagi. Apanya? Ayo,
New every morning. Apanya? Kasih setiamu. Setiap pagi. Maka itu kalau ada yang hobinya begitu bangun pagi ngomel saja, belajar dari burung. Nggak tahu malu itu. Burung itu luar biasa. Walaupun ada badai, ada gempa bumi, ada apa, begitu fajar, rame. Nggak ada burung ngomel. Catat itu baik-baik. Betul nggak? Iya kok nggak cepat belajar. Burung itu luar biasa. Walaupun hari ini nggak ada makanan, dia nyanyi dulu yang penting. Maka itu masa kita kalah dengan burung. Kalau Yesus berkata, belajar dari burung-burung. Jangan kamu khawatir. Mereka nggak punya lumbung, mereka nggak punya ladang. Itu kalau ditulis zaman sekarang gini. Hei manusia, belajar dari burung. Nggak punya ATM. Itu artinya. Yang nggak punya ATM aja sukacita. Masa yang punya ATM ngomel terus? Malu kita. Kita nggak belajar dari burung. Hari ini ada kerajaan surga? Ayo tanya. Kalau kerajaannya datang dalam hidup kita pribadi. Yang kedua, datangkan kerajaan di keluarga. Ayo suami istri yang rajin berkelahi bertobat hari ini dalam nama Yesus. Masa sudah tua nggak tahu diri, gegeran aja hobinya. Lo serius saya berkata, ayo yang sudah tua-tua bertengkar terus itu. Malu sama kucing. Kucing itu marahnya kalau mau kawin, tahu nggak? Maaf saya ngomongin. Bener saudara, ayo kita bertobat. Datangkan kerajaan itu. Pagi-pagi bangun, ucapkan syukur semuanya. Saudara, satu hari saya tanya pada Papa di surga ini, Papa, beri saya satu ayat saja. Siapin ya multimedia. Satu ayat saja yang bisa menjamin keluarga saya itu masih aman atau tidak, rumah tangganya aman tidak. Kenapa saya ini sering banyak ngajar orang sehingga gak bertele-tele. Satu ayat aja. Dia tunjukkan. Sekarang kita buka Kejadian 2 ayat 23. Saya pikir kok aneh dikasih ayat itu. Jadi saya mau cari ayat untuk memeriksa apakah keluarga kami ini masih aman, masih baik-baik atau tidak. Ayatnya ini. Nah, saya baca bahasa Indonesianya. Kan gini, saudara. Adam kan dibius total, bukan? Betul nggak? Bayangkan kalau dia nggak dibius total, operasi tulang rusuk itu kejet-kejet. Waduh, bisa teriak-teriak itu. Jadi bius total, jadi Adam tidur. Karena operasi tulang rusuk dan papa buat istrinya, buat perempuan itu. Nah begitu narkosnya habis, apa itu biusnya habis kan dia melek, betul nggak? Begitu melek akan ada perempuan. Loh ya atau tidak? Cepat jawab. Nah selama dia hidup sekian banyak tahun, saya nggak tahu berapa tahun, kan nggak pernah ketemu orang, ketemu mbak, ketemu mana? Nah begitu dia melek, kan kaget bukan? Nah bahasa Indonesia bagus. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Kan surprise bukan? This is now. Surprise tidak kata itu. Nggak mungkin ada orang berkata inilah gini. Inilah dia. Itu nggak mungkin. Nggak enak kalimatnya. Inilah dia. Wow, begitu. Saya tanya, Papa, apa artinya ayat ini dengan keluarga saya? Ternyata begini, ibu-ibu, besok bangun agak lambat. Suami bangun duluan. Jujur, ayat ini luar. Jadi gini suami-suami. Apakah kerajaan surga masih ada di keluarga kita atau tidak? Itu ternyata bangun pagi ngeceknya sudah. Begitu kita bangun duluan, istri masih tidur, jujur. Tengoklah ke dia. Kita masih surprise tuh. Ih, gemunya gitu. Atau bagaimana? Lu serius ini? Wah, ayat ini hebat untuk memeriksa apakah kerajaan surga masih ada di keluarga kita. Apalagi kalau sampai aduh, kenapa lebih cantik istri tetangga? Wah, lebih celaka itu, saudara. Bertobat suami seperti itu. Berarti belum tahun depan baru. Dengar ya suami-suami jujur ya. Besok kalau kita bangun, apa reaksi pertama?